Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Kristen progresif bukanlah Kristen. Kristen berarti pengikut ajaran Kristus. Kristen progresif bukanlah Kristen karena tidak mengikuti ajaran Kristus. Jelas ajarannya dan pemahamannya salah, tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kesalahan Kristen progresif. Yang pertama, Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Artinya, orang yang baik juga bisa selamat. Ini sama saja tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus semua dosa-dosa manusia. Yang kedua, Alkitab tidak diakui semuanya benar karena ada tulisan manusia yang di dalamnya ada pertentangan, kontradiksi, padahal pikirannya lah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini sama saja mengatakan Tuhan telah berbuat kesalahan dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Yang ketiga, menurunkan nilai standar kebenaran Alkitab supaya dapat diterima oleh banyak orang dan menjawab tantangan zaman sekarang sehingga menjadi serupa dengan dunia, kompromi dengan dosa. Yang keempat, iblis bekerja di balik ajaran ini dengan memakai firman Tuhan untuk memutarbalikkan kebenaran Tuhan dengan dustanya yang menipu dan menyesatkan, sehingga membuat orang berdosa kepada Tuhan. Yang kelima, semua orang dikatakan anak Yesus. Ini klaim yang tidak benar. Jika belum menerima Yesus, belum percaya kepada Yesus, belumlah jadi anak Yesus atau anak Tuhan. Sebab setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yang keenam, progresif menginginkan kemajuan, lebih baik lagi, ada pembaharuan di dalam hidupnya. Jadi, bukan hidup manusia yang diperbaharui, tetapi berusaha memperbaharui pemahaman Alkitab sesuai keinginannya sehingga dapat memuaskan telinga yang mendengarnya. Justru ini sebaliknya mengalami banyak kemunduran. Yang ketujuh, menafsirkan Alkitab dengan logika dan perasaan, sehingga pemahamannya salah, tidak sesuai dengan maksud dari kebenaran Tuhan dan menyesatkan. Seharusnya Roh Kuduslah yang menerangi kebenarannya. Yang kedelapan, tidak mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, tidak berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini masih tergolong kanak-kanak secara rohani. Yang kesembilan, merubah Injil dan firman Tuhan, menyebarkan Injil yang berbeda kebenarannya. Tentu menyesatkan. Yang kesepuluh, Yesus tidak dipermuliakan, tidak menjadi seperti Kristus. Seharusnya menjadi seperti Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Seharusnya Yesus harus semakin besar, kita semakin kecil. Itulah Yesus dimuliakan dan seluruh perbuatan kedagingan kita haruslah mati dan disalibkan, menyangkal diri dan pikul salib. Jadi Yesus dimuliakan jika kita mematikan segala hawa nafsu daging dan manusia lama kita. Back to the Bible. Amin.